orang yang melihara unggas petelur. Tanpa berlama-lama kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Emilia Simanjunta. Saya Dwi Mariana. Saya Preti Simanjunta. Saya Sri Aprilia. Saya Delima Purnama Sarsinurat. Baiklah, kami akan memulai wawancaranya. Baiklah, di sini kami akan memulai mewawancarai orang yang memelihara unggas petelur. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang mendorong ibu untuk memulai berternak ayam petelur? Untuk menambah penghasilan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu mengelola kesehatan dan nutrisi ayam dalam beternak ayam petelur? Ya, memberi makan dengan benar, memberikannya vitamin saja. Pertanyaan yang ketiga, bisakah ibu menjelaskan proses perawatan sehari-hari untuk ayam petelur ini? Gimana ya, biasa aja lah. Pagi dikasih makan, minumnya, ya makannya sehari 3 kali, itu aja. Pertanyaan selanjutnya, adakah suka duka ibu dalam merawat ayam peternakan ibu? Ada, pas nggak berhasil, ada penyakit, kadang kematian. Jadi sukanya kalau pas wayah panen, alhamdulillah bisa menambah anggaran belanja. Oke. Pertanyaan yang kelima, bagaimana ibu memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam produksi telur petelur ini? Ya, kandang selalu dibersihkan. Ya, minumannya selalu diganti sehari 2 kali, 3 kali, itu aja. Ada pertanyaan dari Yana? Bagaimana menurut Ibu cara pembuatan kandang ayam supaya ayam-ayam tersebut merasa nyaman? Tempatnya jangan lembab, selalu kering dan selalu disapu lah, dibersihkan. Sekian dari kami akhiri dengan Selamat siang. Baiklah, kami di sini akan mewawancarai orang yang memelihara angsa petelur. Kami persilakan pertanyaan kepada Ani. Apa yang mendorong Ibu untuk memulai beternak angsa petelur? Yang mendorong saya untuk memelihara angsa petelur adalah karena angsa itu dapat menghasilkan uang untuk menambah kebutuhan sehari-hari. Karena dengan adanya angsa petelur, kita bisa mengkonsumsinya, bisa untuk menjualnya sebagian untuk menambah penghasilan sehari-hari. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu mengelola kesehatan dan menutrisi angsa dalam berternak angsa petelur? Caranya dengan cara satu, membersihkan kandangnya dengan teratur setiap pagi. Baru yang kedua, memberikan minuman seperti vitaminnya itu ada. Baru memberikan makanannya sesuai dengan keperluan atau jatahnya setiap hari dengan secara teratur. Pertanyaan ketiga, bisakah Ibu menjelaskan proses perawatan sehari-hari untuk angsa petelur? Perawatannya yaitu dengan cara yang pertama-tama, ketika angsa itu masih baru menetas, kita rawat dengan mengandangkannya dengan cara memberikan makanan yang sesuai dengan yang dimakannya. Contohnya, tidak memberikan makanan yang sisa-sisa makanan yang sudah basi. Dia harus memberikan makanan seperti BR, dan setelah itu kita memberikan minumannya secara teratur juga gitu. Pertanyaan keempat, adakah suka duka Ibu dalam merawat angsa peternakan Ibu? Sangat banyak. Yang pertama, kadang-kadang di saat musim hujan dia angsa itu sering mengalami kelumpuhan, mati juga karena terserang penyakit. Ya begitulah. Sukanya ya kalau berhasil ya kita akan mendapatkan hasil dari situ dengan menjual angsa tersebut, boleh menjual telurnya juga boleh. Pokoknya kalau udah berhasil, pokoknya kita akan mendapat hasil yang lumayan. Pertanyaan nomor 6, bagaimana menurut Ibu cara pembuatan kandang angsa supaya angsa tersebut merasa nyaman? Kalau membuat kandang angsa, kandang yang kecil, maksudnya yang bersekat-sekat, karena angsa itu kan badannya itu kan
besar. Jadi dia menggunakan jaring yang panjang seperti jala. Itulah dibuat sekat-sekat itu agar angsa itu merasa nyaman karena ruang lingkup dia untuk bergerak itu lebih lebar. Begitu. Nah, itu. Sekian dari kami, selamat siang. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai orang yang memelihara entok. Selamat kalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang mendorong ibu untuk memulai beternak entok petelur tersebut? Mendorong untuk memelihara entok, kita untuk mendapatkan anak-anak entok yang bagus-bagus supaya dipelihara bisa menjadi besar. Kalau sudah besar bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Kalau telurnya bisa juga dijual, bisa juga ditetaskan untuk menjadi anak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu mengelola kesehatan dan nutrisi entok dalam beternak entok petelur? Nutrisinya ya baguslah mengasih makannya. Sekali-sekali dikasih makan jagung, makan BR. Ya bisa dikasih makan sayur-sayuran yang sudah dimasak. Pertanyaan yang ketiga, bisakah ibu menjelaskan proses perawatan sehari-hari untuk entok petelur tersebut? Proses sehari-hari entoknya dikasih makan, habis itu dilepaskan, nanti siang-siang lagi dikasih makan, sore-sore dikasih juga makan dan dikandangkan. Pertanyaan yang keempat, adakah suka duka ibu dalam merawat bebek entok peternakan ibu? Suka dukanya ya kalau awak suka ya waktu berkembangnya entok-entok tersebut lah, kalau berkembang dia bertelur, menetas, sejak menetas dipelihara menjadi besar, itulah senangnya hati awak. Kalau dukanya, kalau datang penyakit sama dia, disitulah kita duka. Kalau dia kena penyakit, mati, ya kan, nggak sempat menghasilkan, situlah dukanya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana ibu memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam produksi telur petelur entok tersebut? Ya kalau sudah bertelur dia, udah beres makanannya semua, ya sejelasnya dia bersih lah dia pula. Kalau sudah bertelur dia berarti bebeknya sehat, bisa menetaskan bebeknya sehat itu. Apalagi makanannya pun berarti sehat juga. Bagaimana ibu dalam membuat kandang supaya entok tersebut dapat merasa nyaman? Ya dibikin kandangnya, dibuat dindingnya, dibuat atapnya, supaya bebek-bebek nggak kena hujan, jadi nyaman lah dia. Adalah kalau entok-entok itu dikeluarkan jam 8, nanti sore-sore jam 4 dimasukkan lagi ke dalam kandangnya. Udahlah sekian lah, begitu aja lah. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih dan selamat siang.